Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Juliana Nugrah, NIM 7012568 dari kelas 2B. Dosen pengampu Bapak Heru Kurniawan, MKom, konsep mata kuliah konsep sistem informasi. 1. Definisi konsep sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan aktivitas dalam suatu organisasi. Menurut Kenneth C. Loudon, sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Unsur penting dalam sistem informasi terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan, mengolah data menjadi informasi, mendukung kegiatan organisasi, membantu proses pengambilan keputusan. 2. Komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu A. Hardware, perangkat fisik yang digunakan dalam sistem informasi, seperti 1 komputer, 2 printer, 3 scanner, 4 server, 5 jaringan komputer. B. Software, program atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah data, seperti 1. Sistem operasi, aplikasi, 2 aplikasi pengolah data, 3. Database Management System atau DBMS. C. Brainware, orang yang menggunakan, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi, misalnya 1. Pengguna atau user, 2. Programmer, 3. Administrator, 4. Analis sistem. D. Data, fakta atau angka yang belum diolah dan akan diproses menjadi informasi. E. Prosedur, langkah-langkah atau aturan yang digunakan dalam menjalankan sistem informasi. F. Jaringan komunikasi, media yang menghubung berbagai perangkat agar dapat bertukar data, seperti internet dan jaringan lokal atau LAN. 3. Karakteristik sistem informasi. Sistem informasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain 1. Memiliki komponen yang saling berinteraksi. 2. Memiliki tujuan tertentu yaitu menghasilkan informasi yang berguna. 3. Mempunyai batas sistem atau boundary yang membedakan sistem dengan lingkungan luar. 4. Memiliki input, proses, dan output. 5. Memiliki mekanisme pengendalian dan umpan balik atau feedback. 6. Bersifat terintegrasi, sehingga setiap bagian saling mendukung. 7. Menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. 4. Manfaat dan tujuan sistem informasi. A. Tujuan sistem informasi. 1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. 2. Mendukung proses pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. 4. Membantu pengendalian dan pengawasan kegiatan organisasi. 5. Mendukung perencanaan dan pengelolaan organisasi. B. Manfaat sistem informasi. 1. Mempermudah pengolahan data. 2. Menghemat waktu dan biaya operasional. 3. Meningkatkan produktivitas kerja. 4. Mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. 5. Mempermudah komunikasi dan koordinasi. 6. Menyediakan informasi yang cepat dan akurat. 7. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepada pelanggan. 5. Perkembangan dan jenis sistem informasi. A. Perkembangan sistem informasi. 1. Era manual, pengolahan data
dilakukan secara manual menggunakan kertas dan pencatatan tangan. 2. Era komputerisasi. Penggunaan komputer mulai menggantikan proses manual dalam pengolahan data. 3. Era jaringan dan internet. Sistem informasi mulai terhubung melalui jaringan komputer dan internet sehingga memungkinkan pertukaran data secara cepat. 4. Era digital dan kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi digital, komputasi atau cloud computing, dan kecerdasan buatan atau AI membuat sistem informasi semakin cerdas dan otomatis. B. Jenis-jenis sistem informasi. 1. Transaction Processing System atau TPS. Sistem yang menangani transaksi rutin organisasi. 2. Management Information System atau MIS. Sistem yang menyediakan informasi bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. 3. Decision Support System atau DSS. Sistem yang membantu manajer dalam mengambil keputusan semi terstruktur. 4. Executive Informasi System atau ACE. Sistem yang menyediakan informasi strategis bagi pimpinan organisasi. 5. Office Automation System atau OAS. Sistem yang mendukung pekerjaan perkantoran seperti email dan pengolahan dokumen. 6. Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam organisasi. 7. Knowledge Management System atau KMS. Sistem yang digunakan untuk mengelola dan berbagi pengetahuan organisasi. Kesimpulan, sistem informasi merupakan kombinasi antara manusia, teknologi, data, dan prosedur yang bekerja seperti terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengambilan keputusan di era digital. Baik, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.